Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina ila yaumi la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah memberikan anugerah kepada orang yang dikehendakinya dengan nikmat iman. Dan Allah juga memberikan kita menjadikan seorang muslim. Alhamdulillah, kita dijadikan seorang yang muslim, beriman kepada Allah, dan ditambah lagi nikmat yang sangat besar, nikmat yang tidak kita minta tetapi diberi oleh Allah, yaitu dijadikan kita sebaik-baik umat, semulia-mulia umat, umat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad disebutkan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tidak ada semua umat ciptaan Allah mulai daripada zaman Nabi Adam sampai di akhir sekarang yang paling mulia, yang paling istimewa, yang paling afdal, yang paling dikasihi, yang paling disayangi, yang paling dimanja, yang sangat diperhatikan oleh nabinya. Dan walaupun akhir daripada umat, namun nanti akan masuk ke dalam surganya Allah, yaitu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad disebutkan umat yang paling dikasihi, sebagaimana Rasulullah mengatakan, ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang paling dikasihi, disayangi, dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bukti, ketika kita ada punya kesalahan, kesalahan kita ditempokan. Apabila kita bertaubat, diampuni Allah. Apabila kita tidak bertaubat, hanya satu ditulis oleh Allah, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat hasanah. Apabila umat Nabi Muhammad ada ingin mengerjakan kebaikan, apabila umat Nabi Muhammad hendak menggawi kebaikan, ada taniat di dalam hati, ditulis satu. Kawa menggawi melaksanakannya, ditulis 10 sampai berlipat ganda. Dan apabila umat Nabi Muhammad ada di dalam hati taniat kada baik, tidak ditulis oleh Allah keburukan tersebut. Dan apabila ada tagawi, hanya satu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak pernah terjadi kepada umat-umat yang terdahulu. Umat yang terdahulu, mereka sembahyang harus di tempat khusus, di tempat yang sudah ditentukan. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam rumah, di langgar, di masjid, asal tempatnya bersih, mereka bisa beribadah sembahyang dan bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad, apabila ada kotoran yang terjatuh ke dalam pakaiannya atau terkena pakaiannya, cukup dicuci, selesai. Umat-umat terdahulu, apabila ada kotoran terjatuh ke pakaian, pakaian tersebut harus dipotong, tidak boleh dipakai lagi karena mengandung najis, Allah tidak menerima. Nah, inilah Allah memberikan kelebihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan itu aja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, syafaati li ahlil kabair, syafaatku bagi umatku yang banyak punya dosa. Nabi sangat sayang kepada umat, Nabi sangat perhatian kepada umat, Nabi sangat mengingat dan memperhatikan umat, sampai-sampai sebelum meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memanggil Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, ambilkan mangkok yang berisi air. Kemudian Rasulullah menyapukan ke kepala. Terus ditanya oleh Siti Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wah innaha la sakaratul maut, betapa berat sakaratul maut. Padahal Nabi Muhammad seorang nabi yang tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, namun ketika hendak sakaratul maut, beliau merasa berat, beliau merasa beban, beliau merasakan tanggungan yang luar biasa. Bukan karena dosa beliau, tapi ternyata sebelum Rasulullah SAW wafat,
beliau berdoa, Allahumma thaqil alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, ringankan seluruh sakaratul maut umatku sampai hari kiamat, biar ulun yang menyandang, memikul, merasakan sakitnya sakaratul umat ulun ya Allah. Adakah seorang nabi seperti ini? Hanya Nabi Muhammad SAW. Apa balas budi jasa kita dengan Nabi Muhammad? Kita membawa barang, ada yang mengatakan terima kasih luar biasa. Kita mengangkut sesuatu barang berat, lalu ada yang menulungi, terima kasih luar biasa. Sakaratul maut yang begitu pedih, sakaratul maut yang begitu sakit, disandang, dipikul, dirasakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada nabi yang sanggup memikul sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut seluruh umat, hanya umat Nabi Muhammad SAW. Betapa besar jasa Nabi Muhammad. Seandainya tiap hari kita berkumpul memuji Nabi Muhammad, seandainya setiap hari kita berkumpul mengingat Nabi Muhammad, seandainya setiap hari kita mengerjakan suruhan-suruhan Nabi Muhammad, belum terbayar kebaikan dan jasa Nabi Muhammad SAW. Syafaat li ahli kabair, Nabi Muhammad akan mencari umatnya di dalam neraka. Apabila ketemu nanti dijemput, kemudian dimandikan dengan nahrul hayat, kemudian digiring masuk ke dalam syurga. Rasulullah tidak ingin satu pun daripada umatnya masuk neraka. Sampai Rasulullah diberi oleh Allah Ta'ala apa yang diinginkan. Ketika Rasulullah diberi, Rasulullah tidak minta harta, tidak minta pangkat, tidak minta kekuasaan, tidak minta jabatan, tidak minta wanita, tidak minta berbagai urusan dunia. Apa kata Rasulullah? Beliau hanya satu minta kepada Allah, inni la arda wa wahidun min ummati dakhalan nar. Ulun hanya minta satu, ya Allah, jangan ada satu orang pun umat ulun yang masuk neraka. Ulun kada senang, ulun kada nyaman, ulun kada terima apabila ada umat ulun masuk ke dalam api neraka. Betapa besar jasa engkau ya Rasulullah kepada kami sebagai umatmu yang banyak dosa ini. Betapa besar jasamu ya Rasulullah kepada kami yang lalai ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini salah satu daripada wasilah menggembirakan, membahagiakan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad, beliau salah satu yang menjadikan gembira apabila kita berkumpul seperti ini. Rasulullah mengatakan, haqqat alayya mahabbatullah lil mutahabbina fillah. Sungguh Allah akan berikan cintanya kepada orang yang duduk karena Allah. Kita malam hari ini duduk karena Allah, bukan karena bisnis, bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, bukan karena dunia, bukan karena harta, tapi duduk kita karena mengharap ridha Allah, mengharap syafaat Nabi Muhammad SAW. Inilah yang disabdakan Nabi Muhammad, 70 golongan umatku yang masuk surga tanpa hisab. Siapa di antaranya? Mereka yang duduk karena Allah. Semoga duduk kita cinta karena Allah, semoga berpisah kita karena Allah, semoga doa kita karena Allah, semoga perkumpulan kita karena Allah, supaya kita masuk surga kada berhisab. Kada sanggup kita dihisab di hari kiamat. Sanggupkah kita ditanya, datang di mana kamu, kemana kamu, datang di mana harta kamu, untuk apa harta kamu, berapa umur kamu gunakan, pakaian beli di mana, untuk apa umur kamu digunakan, untuk apa, semalam menggawi apa, semalamnya apa yang kamu kerjakan. Sanggupkah kita dihisab setiap hari? Sanggupkah kita dihisab oleh Allah, dihisab di padang mahsyar dari gawian kita yang banyak? Tidak sanggup. Ayo kita berdoa, kita memohon, kita meminta. Karena ada 70.000 daripada umat Nabi Muhammad yadkhulunal jannata bighairi hisab, yang masuk surga tanpa hisab. Umat Nabi Muhammad terbagi 3 di hari kiamat. Golongan yang pertama, mereka punya dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya masuk surga, tapi tertahan dulu di padang mahsyar. Yang kedua, umat Nabi Muhammad SAW, mereka membawa amal ibadah yang banyak, akhirnya masuk surga. Yang ketiga ini yang istimewa, ketika terbuka kuburnya, disediakan tunggangan, disiapkan kendaraan, mereka VIP di dalam aras, lindungan arasnya Allah, mereka masuk surga. Mereka tidak melihatkan siratal mustaqim, mereka tidak dilihatkan mizan timbangan. Yang mereka rasa adalah kenikmatan meminum telaga kautsarnya Nabi Muhammad, dan mereka berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo niatkan malam hari ini untuk kita berkumpul karena Allah, cinta karena Allah.
al-mutahabbina fillah fi zilli arsyillah. Orang yang duduk cinta karena Allah, mereka akan mendapatkan VVIP, mendapatkan fasilitas khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keistimewaan di sisi Allah. Beribadah belum tentu ibadah kita diterima, beramal banyak belum tentu amal kita diterima, bersedekah belum tentu sedekah kita diterima. Kita berilmu mengamalkan alhamdulillah, tapi apakah tahu kita diterima? Tapi ketika kita duduk seperti ini karena Allah, maka Allah akan menerima, dan kita termasuk orang yang sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib. Alhamdulillah, ini adalah Habib Zainal Ba'bud. Ini Habib Atung, Habib Atung Bahashim Bubahan Basiri. Ada Habib yang lain-lainnya, Sulaiman Bahasim, Habib Zainal Rahman. Ini semua mereka adalah orang-orang yang dipandang oleh Nabi Muhammad. Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, guru ulun, mengatakan majlis apabila ada Habib itu langsung live bersambung kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau majlis tidak ada Habib, itu cuma direkam, rekamannya mungkin minggu depan hanya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Malam ini live karena ada Habib Ba'bud, ada Habib Bahasim, ada Habib Al-Aidrus, ada Habib yang lain-lainnya. Semua ini mengkonekkan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mereka adalah darah dagingnya Nabi Muhammad. Ketika kita mencintai mereka, kita mencintai Nabi Muhammad. Ketika kita mencintai mereka, kita akan terhubung Nabi Muhammad. Ketika mencintai mereka, kita akan duduk bersama dengan Nabi Muhammad hari kiamat. Ketika mencintai mereka, kita akan diberikan husnul khatimah. Ketika mencintai mereka, anak-anak kita menjadi orang-orang yang salih dan salihah. Mereka adalah wasilah kita untuk sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya cara untuk wasil bersambung kepada Nabi Muhammad melewat keluarga Nabi Muhammad SAW. Jangan memandang mereka apa pekerjaannya, jangan memandang mereka apakah mereka orang yang alim berilmu. Tidak, kita cinta keluarga Nabi Muhammad karena mereka darah daging Nabi Muhammad, bukan ilmunya, bukan amalnya, bukan ibadahnya. Kalau kita mencintai karena ilmu dan amal ibadahnya, itu bukan mencintai keluarga Nabi Muhammad, tapi mencintai ilmu mereka. Kalau orang alim seperti kayak ulun, orang kayanya menyambat ulun orang alim, jadi mulia kayanya sepertinya. Tapi ketika ulun berilmu, coba kalau ilmu sudah hilang, ada lagi garingkah, kalumpanankah, hilang kemuliaan. Pejabat 5 tahun hilang, tapi keluarga Nabi Muhammad syarafudz dzatiyah, kemuliaan mereka karena darah dagingnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan para habaib semua, syaraif, zuriat junjungan Nabi Muhammad SAW diberikan panjang umur, sehat walafiat. Malam ini kita terkonek dengan Nabi Muhammad. Ayo, jangan ada yang sedih, jangan ada yang merangut, jangan ada yang sakit hati, jangan ada yang takurasam, jangan ada yang merangut. Bahasa kandangan merangut, ada tahu bahasa Banjar? Merangut sama aja. Masa di hadapan Nabi Muhammad merangut, masa dilihat oleh Nabi Muhammad merangut. Hanya hati-hati orang yang bersih, hanya hati orang yang qalbun salim yang dapat merasakan, dipandang, dinadrah oleh Nabi Muhammad SAW. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Kita terhubung dengan Nabi Muhammad berkat keluarga Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh aja, misalnya kita berisi cucu dipelihari. Nah, ketika cucu kita dipelihari, kita pasti ada teringat, oh aku hendak mailangi cucuku, hendak mendatangi cucuku, hendak mailangi cucuku. Terkadang berteleponan lewat video call dengan cucu, sehingga orang yang dihiga cucu terumpat apa ngarannya masuk ke dalam video call tadi. Karena apa? Tersambung dengan si kakeknya tadi. Demikian keluarga Nabi Muhammad, lailan wa naharan, sirran wa jahran, halan wa ma'alan, dan siang malam 24 jam selalu terkonek, tersambung dengan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu berkumpul dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Ulun dipesan oleh guru ulun Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki 3. Hubbun Nabi, mencintai Nabi Muhammad. Wa hubbu ali baitin Nabi, mencintai keluarga Nabi Muhammad. Wa hubbul Quran, dan selalu untuk mencintai dan membaca dan mengamalkan Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
para alim ulama, guru-guru agama yang ulun kada kau menyebutkan satu persatu karena ulun ini pertama kali ke sini. Semalam ulun berangkat dari kandangan hari Senin jam 5.30 sepagi langsung menuju ke Pelangkaraya. Di Pelangkaraya acara jam 2. Setelah itu istirahat langsung menuju ke Keringpangi di Karya Unggang, jauh masuk ke dalam Pandulangan, Habib aja tahu. Nah, di situ banyak masyarakat kita orang daerah di sana tinggalnya. Setelah itu bulik jam 2 malam sampai di Pelangkaraya. Terus sambung tadi di Tamban. Nah, pengaran-pengaran di Tamban tadi Tinggiran pon Tinggiran darat. Nah, kadang darah tinggi, kadang tinggiran darat. Sampai di sana tadi, masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Banyaknya masyarakat. Sama di Keringpangi, banyak mana orangnya. Ulun melewati mintu di mana jua manusianya kada ada rumah. Nggih, jurun nih bubuhan jin kena nang hadir ini. Terus saja sejam masuk ke dalam kada terlihat tanda-tanda kehidupan. Sekalinya sudah di dalam ternyata banyak. Ini yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha zawalil arda faraitu masyarikaha wa magharibaha." Pernah kata Rasulullah, aku dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala alam semesta ini. Jadi Nabi Muhammad dilihatkan dunia ini. Kemana sampai pandangan Nabi Muhammad, maka sampai ke situlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jurang pian bubuhan Keringpangi ini sudah dipandang oleh Nabi Muhammad. Kampung pian ini sudah dilihat oleh Nabi Muhammad. Kampung pian ini sudah diketahui oleh Nabi Muhammad, cuman ngarannya mungkin belum ada. Tetapi sudah dilihat oleh Nabi Muhammad. Tidak akan sampai Islam ke Keringpangi, ke Karya Unggang, kecuali sudah dipandang, dilihat dan dinadzrah oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali. Di mana aku dilihatkan sampai ke situ umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ulun semalamnya naik ke atas gunung ke Loksadu. Nah, di atas gunung di situ masjid ganal, cuman orang Islamnya rumahnya hanya 3 buah, sisanya non muslim. Tapi alhamdulillah ulun datang ke sana disambut orang Islam, banyak ribuan yang hadir dari gunung-gunung turunan. Lalu disiapkan makan. Makanannya nyaman benar. Beda dengan makanan yang lain. Sekali ulun betakun siapa nang memasaki, ternyata 99,9% nang memasaki janda. Mendai rasa lamak manis. Kan bila nang memasak ini janda, rasanya itu lain bibai. Ada lamak-lamaknya, ada manis-manisnya. Kalau nang masaki itu masih bujang, kadang-kadang hambar karena belum bisa meuyahi. Tapi kalau janda sambil betawak uyahnya. Subhanallah, alhamdulillah tolerans. Di Loksadu walaupun 3 buah rumahnya orang Islam, sisanya non muslim, tapi alhamdulillah mengadakan perayaan Isra dan Mi'raj, mengadakan pembacaan Maulid. Itu semua tidak ada lain melainkan karena keberkahan pandangan dan kasih sayang junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan guru-guru agama semua panjang umur, tuan guru dan seluruh pejabat, hadirin, tadi panitia, ketua masjid, alhamdulillah sidin apa ngarannya sudi mengundang ulun. Karena ulun ini pertama kali di Banjar kesini. Tapi lamun ke Banjar rancak aja bahnu kemana. Tapi untuk ke masjid ini dan daerah ini pertama kali ulun sudah bersanggup karung. Simpang jagung. Karena ulun mengira di sini banyak jagung. Sekalinya ngarannya aja lah. Minta maaf ulun. Jadi karungnya tadi ulun isi kanas saja kena. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perayaan seperti yang kita laksanakan seperti malam hari ini mewarisakan kepada anak cucu kita supaya hatinya cinta lawan Nabi Muhammad, supaya hatinya senang lawan Nabi Muhammad, supaya hatinya kenal dengan Nabi Muhammad. Ini warisan termahal. Karena kalau sudah kita kada lagi di alam kubur, cucu kita, anak kita, oh semalam kai bamekratan, semalam kai bamaulitan, semalam kai bahaulan.
Ini adalah warisan-warisan yang akan diwarisi anak cucu kita supaya mereka mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Meninggali duit bisa habis, meninggali harta bisa kadada lagi, tapi meninggali warisan ahlus sunnah wal jamaah seperti al-ihtifal, perayaan Maulidir Rasul dan perayaan Isra dan Mi'raj, ini adalah semulia-mulia, sebagus-bagus, seistimewa-istimewa, setinggi-tinggi daripada pemberian kita kepada anak cucu kita. Dan apa manfaatnya? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bi fu'adak ay tathbitan li fu'adina. Kita berkumpul seperti ini apakah sia-sia? Kada. Dosa diampuni, rahmat diturunkan, kemudian lagi malaikat turunan, dan nama kita disebut di atas langit. Hafat bihimul malaikah. Ini kita berkumpul ini malaikat ada jual berkumpul, cuman kada diperlihatkan. Bila kita bulikan hanyar bulik malaikatnya. Jadi namun kita kada bulikan, kita nang keuyuhan, malaikat kada. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diturunkan rahmatnya Allah dan ketenangan. Makanya coba lihat, bila kita ke pengajian atau hadir di majelis ilmu atau seperti ini, anyar andak muridna, langsung hilang di alam kedua, mengantuk. Karena apa? Ketenangan diturunkan Allah. Coba lihat. Tapi lamun di rumah tuhuk mang miji makan mata ada moto guring, bahnya mah ambil tasbih 2 kali bakatik guring langsung. Ini makanya setan kadahakun melihat kita bebacaan, bila kita pindah bebacaan nak guring dikantuk akannya, iya nang mengantuk. Anyar nang Ar-Rahmanir Rahim teguringan sudah. Wa ghasyitum wa dzakarallahu fi man indah. Nama kita ditulis Allah di langit. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Dan itu nanti akan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tu'radu alayya a'malu ummati, apa yang kita kerjakan ini nanti akan dilihat oleh Nabi Muhammad. Oh itu ada Habib Ba'bud, oh itu adalah Habib Bahashim, oh itu ada guru anu, oh ya fulan bin fulan. Padahal orangnya banyak dosa, tapi karena terkumpul di majlis kemuliaan, di majlis keampunan, di majlis ridhanya Allah, di majlis rahmatnya Allah, sudah diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bulik membawa daripada keberkahan dan menjadi dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW peristiwa yang tidak pernah terjadi kepada siapapun, dan kita sudah sering mendengarkan ceritanya, kemuliaannya, keistimewaannya, perjalanannya, kejadiannya. Cuman perlu diketahui di dalam kitab Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki disebutkan di sana bahwasanya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad ini adalah Allah ingin mengumumkan kepada seluruh alam semesta, terutama para nabi-nabi, bahwa Nabi Muhammad ini adalah nabi yang paling istimewa, nabi yang paling tinggi kemuliaan derajat pangkatnya, dan tidak ada nabi seperti Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan itu tanpa permintaan, diraih, dijemput, diundang dengan kehormatan. Adakah Nabi meminta ya Allah ulun nak naik ke langit? Tidak. Adakah Nabi meminta ya Allah ulun nak bertamuan lawan pian? Nabi Musa berucap Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah ulun nak melihat pian. Ujian Nabi Musa, ujian Allah Ta'ala lan tarani kadakawa Musa ai. Nabi Muhammad kada hendak melihat Allah. Nabi Muhammad kada hendak minta bawa naik ke atas langit. Nabi Muhammad kada hendak minta dibawa kemana-mana, cuman beliau sabar dengan ujian Allah yang terjadi kepada beliau. Nabi Muhammad dipadahkan majnun gigilaan, Nabi Muhammad dipadahkan stres, Nabi Muhammad dipadahkan kerasukan, Nabi Muhammad dipadahkan kena jin, Nabi Muhammad dipadahkan gila pangkat, gila wanita, gila macam-macam. Sabarnya Nabi Muhammad, wasbir wa ma sabruka illa billah. Nabi Muhammad dijemput Allah. Dari karena itu ada perbedaan. Nabi Ibrahim ngarannya Khalilullah.
Khalilullah itu pemberian setelah minta. Kayak kita, ya Allah, ulun minta mudah-mudahan banyak rezeki, datang rezeki, itu permintaan setelah kabul hajat atau pemberian setelah meminta. Adapun Nabi Muhammad gelarnya bukan Khalilullah, Habibullah. Apa bedanya Habibullah? Habibullah itu al-ata biduni talab, pemberian tanpa minta. Nabi Muhammad kadang minta-minta napa-napa, tiba-tiba datang Jibril membawa ke Hijr Ismail, kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian dibawa ke tempat-tempat di mana lahirnya Nabi Isa, tempat Nabi Musa munajat, tempat Nabi Muhammad dibawa, Nabi Muhammad dianugerahi, Nabi Muhammad dijemput dan diundang secara istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaannya. Makanya Imam Busiri mengatakan lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Ketika Nabi Muhammad mendapat kemuliaan teristimewa dari Allah, umatnya tak umpat jua. Kita nang banyak dosa, kita umat nang umur handap, kita umat nang banyak kesalahan, kita umat nang koler beribadat, kita umat nang banyak kita ini menggawi salah, sekalinya tak umpat jua mulia, tak umpat jua berberkat, tak umpat jua istimewa. Semua itu karena keberkahan Nabi Muhammad SAW. Nah, isinya Isra Mi'raj adalah keberkahan Allah kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Isinya Isra Mi'raj adalah keberkahan Allah untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad SAW. Makanya ada doanya, Allahumma barik lana fi Rajab. Karena di bulan Rajab ini bulan sumber daripada segala keberkahan diturunkan Allah dan diberikan Allah kepada Nabi Muhammad serta umatnya Nabi Muhammad SAW. Selain daripada bulan istighfar, bulan keampunan, bulan keridhaan Allah, tapi yang teristimewa adalah bulan berkah, umur berkah, jadi menggawi ibadah, rezeki berkah, kawa digunakan gesan kebaikan, kawa digunakan gesan menuntut ilmu, kawa digunakan gesan menolongi agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, beliau ada melihat satu kumpulan yang sangat banyak, luar biasa. Ditanya siapa itu? Itulah kumpulan umat Nabi Muhammad. Dan di situ ada 70.000 masuk surga kada berhisab. Semoga kita termasuk yang demikian. Siapa yang mereka termasuk 70.000 masuk surga kada berhisab? Bila terbuka kubur langsung masuk dalam surga. Siapa di antaranya? Alhamdulillahi fis sarra'i wad dharra. Orang yang selalu syukur kepada Allah baik dalam keadaan susah ataupun sakit, ataupun mudah atau nyaman. Artinya nyaman kah, sakit kah, garing kah, sehat kah, baduit kah, kada baduit kah, selalu bersyukur dan gembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawalah kita. Biasanya mbah baduit hanya pina gembira dan senang. Rahatan misalnya diuji Allah, duit kadada lau merangut saja. Contoh aja babinian misalnya nih, limbah diberi duit 5.000 merangut, limbah diberi duit 200.000 kada ingat lagi pulang, ambil aja kada berterima kasih. Ini kada berataan bang, ini contoh babinian. Padahal babinian ini yang paling banyak berisi pahala, apalagi bila berisi laki. Nih babinian ada kalau di luar ada kalau. Untung babinian berisi laki, kada ada orang berjual di pasar laki itu. Suku cadangnya aja kadada. Ulok batakun lawan babinian, pernahkah pian baastilah latihan senyum terhadap suami dengan senyum terbaik? Pernahlah. Nah, kadang menjawabnya, seorang istri yang tersenyum kepada suaminya, yang khusus dipersiapkan senyumnya untuk suaminya supaya bahagia, maka Allah jadikan satu senyuman itu malaikat, yang malaikat ini mintakan ampun kepada istri tadi sampai hari kiamat. Ayo coba, ini di belakang ada binian lah, boleh ulun berdiri lah. Nah, coba pian senyum kepada suami kayak Pak. Coba satu senyuman seorang istri kepada suami dijadikan Allah satu malaikat, yang malaikat itu mintakan ampun kepada istri sampai hari kiamat. Lamun 10 kali senyum 10 malaikat,
lamun seharian samalaman senyum jangan kena dipadahakan orang pina ubah. Ini kada mbahnya laki orang hehe salah, laki behimat disenyumi. Lawan latihan baca ramin kayak apa supaya bagus senyumnya lawan laki. Mulai malam ini latihan biar. Kenapa pulang ujian nang laki ini? Dapat ilmu di mana pulang? Itu tadi guru Syirazi madahkan sekali senyum seorang istri maka diberi satu malaikat, malaikat itu minta akan ampun sampai hari kiamat. Kemudian lagi pulang syurbatun yashrabuha ar-rajul min yadi imra'atihi khairum min ibadati sanah. Seteguk banyu diminum oleh suami dari tangan istrinya. Ini nang bini meminumi laki, minum abahnya. Seteguk meminum sama tahajud setahun, puasa setahun. Biasalah pian meminumi laki rahatan garing, rahatan pertama kali kawin. Anu mau pangai sakali teguk tuna setahun, 2 kali teguk, 10 kali teguk, 100 kali teguk, lamas lagi bian. Ada kegampangan seember meminum makan lamas lagi. Habis itu pulang bini bemasak menggangan nyanga iwak apa sarabanya disiapkan ke laki. Ujian Nabi hajjatan tamatan wa umratan tamatan, sama bahaji dan umrah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kada tertulak lagi karena kloternya atau gilirannya lawas benar lagi kada apa-apa. Dipadahkan orang mahaji iya kan aja. Mbah sudah dapat pahala haji. Lamun laki pang misalnya pian bipai bemasak, gasan bini maulah iwak gasan bini dapat pahala haji lah. Kada. Nya khusus bina untungnya bebinian bisi laki, ini laki bepurut keparut ya Allah lapar ya. Sampai siup laki kada tahu-tahu, tapi pulang ujar Siti Aisyah, ujar Nabi itu belum tuntung lagi. Laki-laki nih memingkuti tangan bini kayak ini aja nah guguran dosa-dosanya berataan memingkuti, jadi rancaki memingkuti tangan bini. Memingkuti tangan bini aja guguran sudah dosa, apalagi selanjutnya. Luar biasa. Allah itu semua kelebihan, keutamaan, keunggulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedikit Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad pulang. Kenapa Nabi diangkat ke atas langit? Waktu itu ujar bumi nih, aku lebih baik, aku lebih istimewa, aku lebih bagus daripada seluruh ciptaan Allah. Di bumi ada sungai, di bumi ada hutan-hutan, di bumi ada pemandangan, di bumi ada laut. Pokoknya aku yang paling bagus, ujar bumi. Mendengar langit, pada kawa ujar langit, aku lebih bagus lagi. Bintang di mana? Di langit. Matahari di mana? Di langit. Bulan di mana? Di langit. Bagus aku, ujar langit. Menjawab pulang bumi, ujar bumi, aku lebih bagus karena di tempat aku ada Baitullah, tempat orang-orang salihin, tempat orang-orang beriman tawaf. Aku ada Baitullah ditawafi oleh manusia yang siang malam mereka tawaf berdoa di depan di Baitullah, ujar bumi. Ujar langit, aku berisi Baitul Ma'mur. Setiap hari puluhan ribu malaikat naik ke atas langit masuk ke Baitul Ma'mur, mereka para malaikat berdoa dan tawaf di sana. Nah, ujar bumi pulang, di tempat aku fiyya, di tempatku ini wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tempat aku ini lahirnya Nabi Muhammad. Di tempat aku hijrahnya Nabi Muhammad. Di tempat aku ini, ujar bumi, tempat Nabi Muhammad berdakwah. Lebih istimewa dari segala-galanya. Nabi Muhammad nabi yang paling afdal, nabi yang paling mulia. Pijakannya Nabi Muhammad menjadikan dunia ini berkah. Kalah langit. Lalu mengadu kemana langit? Mengadu kepada Allah. Ya Allah, ulun berdebat dengan bumi kalah. Sekarang permintaan ulun satu, ya Allah, ulun minta supaya
Nabi Muhammad nang mulia itu naikkan ke langit supaya langit mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikabulkan Allah. Lalu Jibril masuk ke kemana? Ke dalam surga. Di situ ada 40.000 burak. Lalu ada satu ekor burak menangis, kurus. Didatangi oleh Jibril, wahai burak, kenapa jadi menangis, kenapa jadi kurus? Ujar burak, aku karindangan dengan seorang nama yang bernama Muhammad. Nama ini kudengar 40.000 tahun yang lewat. 40.000 tahun yang lewat aku mendengar ada namanya Muhammad. Lalu aku kagenangan, karindangan, aku ingin bertemu. Coba lihat, burak karindangan lawan Nabi Muhammad. Burak kepengen melihat Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Ujar Jibril, siap-siap, kita turun, kita jemput Nabi Muhammad, kita bawa naik menghadap Allah Subhanahu wa taala sehingga supaya langit mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, yaghsha sidrata ma yaghsha. Sidratul Muntaha pada malam Mi'rajnya Rasulullah itu hibak penuh, sasak lawan malaikat. Kayak malam ini nah, hibak, sasak. Sidratul Muntaha sasak lawan malaikat karena apa? Mendengar berita bahwasanya Nabi Muhammad akan dinaikkan ke langit dan akan apa ngarannya masuk dan istirahat sebentar di Sidratul Muntaha. Lalu malaikat minta izin kepada Allah, ya Allah beri kami izin untuk ke Sidratul Muntaha hendak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun rindu dan kepengen melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dikisahkan menguatkan iman, menguatkan Islam, menambah keyakinan dan yurithu husnul khatimah, mewarisi husnul khatimah. Panat sudah ulun berdiri, berduduk pulang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai mengambil berkah sedikit kita menceritakan daripada Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul seorang yang istimewa dari sebelum lahirnya. Ketika di dalam perut ibu sudah istimewa. Mamanya Abah Guru Sekumpul, Hajjah Masliyah, ketika hamil itu mengidam, ingin makan buah. Tahulah bebinian mengidam? Biasalah bebinian mengidam mun lalakian kada kau ditakuni. Tapi ada juga mengidam laki ada. Nang laki beliuran makan buah. Nah, nang bini kada tahu-tahu. Hajjah Masliyah, mama Abah Guru Sekumpul mengidam, menginginkan buah-buahan. Namun kada kawa menukar karena kada ada duitnya. Akhirnya apa? Malam hari Hajjah Masliyah bermimpi buah-buahan yang diinginkan kemudian dimakan. Dan ketika bangun dari guring, mamanya Abah Guru Sekumpul Hajjah Masliyah nih, itu rasa buah masih terasa lagi. Jakanya mangga, anggur, apel masih terasa lagi. Inilah dari dalam perut sudah ada tanda-tanda keutamaan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu aja. Mama Abah Guru Sekumpul Hajjah Masliyah mimpi bulan purnama turun ke pangkuan daripada Hajjah Masliyah. Nah, ini menunjukkan orang yang akan lahir istimewa, yang akan dimuliakan dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah lapian bebinian nang hamil nih didatangi bulan purnama. Yang pernah terjadi bebinian bakai sahlawan ulun mimpi waktu batianan didatangi jukung. Jukungnya masuk ke dalam parut. Nah, ini kada tahu ulun takwil mimpinya apa. Kalau ini bulan purnama masuk ke dalam apa ngadinya pangkuan Hajjah Masliyah. Ketika Hajjah Masliyah hendak melahirkan, dibawa ke Tunggul Irang. Di Tunggul Irang tempat yang aman. Ketika melahirkan, yang membidani adalah Datu Anjang, keluarga daripada Nini Salbiah. Dan ketika itu Abah Guru Sekumpul lahir, tidak ada berbicara, bersuara, tidak ada nampak tanda-tanda, menangis. Sehingga kayak bayi yang kada ada tanda kehidupan. Lalu menangis nini beliau Hajjah Nini Salbiah. Kasihan cucuku, kasihan cucuku. Akhirnya Abah Guru Sekumpul dibawa kemana? Ke Tuan Guru Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu, kakeknya Tuan Guru Husin Kadri.
karena beliau seorang wali, seorang ulama. Coba lihat, ketika anak lahir dibawa kepada ulama, ketika Rasulullah lahir dibawa tawaf oleh kaki beliau di Baitullah, ketika Asma binti Abu Bakar melahirkan anak seorang laki-laki yang beri nama Abdullah bin Zubair, kemana dibawa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Dari karena itu Habib Salim Asy-Syatiri beliau mengatakan, dekatkan anak kita dengan orang salihin, dekatkan anak kita dengan ulama-ulama. Boleh jadi anak kita terhirup udara yang keluar, nafas yang keluar daripada ulama tersebut, sehingga anak kita mendapatkan keberkahan udara ataupun nafasnya para wali dan ulama tadi masuk ke dalam tubuh mereka. Abah Guru Sekumpul akhirnya dibawa ke Tuan Guru Haji Abdurrahman Adu, kemudian dibacakan, lalu menangis. Kada mau menyusu, cuman hanya mengisap lidahnya Tuan Guru Haji Abdurrahman Adu. Nah, mengisap, bilanya tuntung mengisap, kanyang, selesai bulik. Esok lapar pulang menangis, mengisap pulang. Beberapa hari tidak menyusu, hanya mengisap liur waliullah Tuan Guru Haji Abdurrahman Adu. Jadi yang pertama kali masuk ke dalam perut anak adalah liurnya waliullah Tuan Guru Haji Abdurrahman Adu. Mau menyusu tapi bipai di dalam kamar, kada mau ditampayakan. Ada wayah ini banyak orang menyusu di luar rumah karena ujarnya berangin nyaman. Tapi alhamdulillah di masjid ini kada ada nama menyusui, kada ada, aman, alhamdulillah, alhamdulillah aman. Bapian lamun menyusui dibuka, lamun melihat kayak apa pian? Hilang hafalan ya Habib. Ulun aja kada sanggup. Ulun ini lain malaikat, lain nabi, kayak manusia juga. Jadi hati-hati kalau pang usidin Tuan Guru kada apa-apa, kada benapso. Jangankan malah Tuan Guru nang kadang banyak bisi bini munyawani. Munyawani. Munyakadewanis. Jadi jangan dianggap Tuan Guru itu suci, Tuan Guru itu apa ngarannya orang yang terpelihara. Sampai Abu Yazid Al-Bustami ditanya, hal ya'sil wali, apakah orang wali itu ada tasalah? Naam, ada tasalah. Cuman bedanya antara wali lawan kada wali, wali bila tasalah ulaika yatubuna ilallahi min qarib, inya kada sampat tapa malam bertaubat, itu cirinya wali. Cirinya wali bila tasalah ampit bertaubat, bilanya salah bertaubat, bila salah sadar ampit bertaubat, itu cirinya wali. Cirinya kada wali, kada keingatan lagi bisi dosa. Nah ini cirinya. Nah, kemudian Abah Guru Sekumpul, sidin dididik 3. Ini yang perlu didik anak kita. Pertama, tauhid sifat 20, wujud, qidam, baqa. Ini melatih keimanan tauhid, kekuatan keyakinan akidah di dalam apa ngarannya hati anak kita. Abah Guru Sekumpul itu bila sidin tulak ke sekolahan lagi kananak nih disuruh menghafal sifat 20, bila tuntung bulik setor daripada hafalan sifat 20 tadi sampai hafal sifat 20. Barang siapa kananakan belum balik hafal sifat 20, ganal inya kena balik inya jadi wali. Karena apa? Nang diingatnya hanya Allah, nang disebutnya hanya Allah, yang ditawakalinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi didikan pertama tauhid. Yang kedua akhlak. Bagaimana beradab, bagaimana cara makan, cara guring, cara berwudu, cara sembahyang, akhlak adab ini dididik kepada Abah Guru Sekumpul. Sampai-sampai Abah Guru Sekumpul itu akhlaknya kayak ulun nih masih tak salah lagi. Abah Guru Sekumpul itu bila duduk berhadapan para habaib, sidin pasti berundur sekilan. Kada mau menghadapi atau kada mau apa ngarannya takamuka pada Habib. Bila duduk lawan Habib sidin sekilan mundur. Itu adabnya beliau. Dan Abah Guru Sekumpul itu dari kecil itu sudah disuruh oleh Abah Sidin duduk di bawah pohon beringin di Masjid Al-Karamah menunggu lewat mobil Tuan Guru Waliullah Zainal Ilmi dalam pagar, hanya semata-mata untuk bersalaman. Jadi bilanya lalu Tuan Guru Zainal Ilmi singgah bersalaman, mengambil berkat. Nah ini adab akhlak dari kecilnya. Kemudian dari kecil pulang Abah Guru Sekumpul itu dididik selain daripada akhlak, tauhid, sifat 20, kemudian apa ngarannya Al-Quran,
beliau dilatih pemurah. Setiap mengaji kepada guru, walaupun hidup susah, tetap memberi hadiah gasan paguruan. Sidin mengaji kepada Tuan Guru Hasan Keraton, ketika mengaji kada beisi duit bahadiah lawan guru, lalu disangui sebotol kecil minyak tanah untuk bahadiah gasan paguruan. Dari kecil sudah dilatih sifat pemurah. Makanya Abu Guru Sukumpul berucap, bila babinian batianan basedekah itu niatakan gasan anak nena di dalam parut, maka bilanya berniat anak gasan di dalam parut, pahalanya akan menjadi orang wali, akan menjadi orang yang saleh, akan menjadi anak yang baik dan anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Sebab as-sakha habibullah, orang yang pemurah itu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Abu Guru Sukumpul, beliau umur 12 tahun diberi Allah Subhanahu wa taala anugerah apa? Beliau ketika berjalan di hutan itu daun-daunan, batu-batuan, pohon-pohonan mengucap assalamu alayka ya Zaini ya waliyallah. Dan itu rumput-rumputan berucap ya Zaini, aku daun anu manfaatnya gasan penyakit anu, ikam bisa menjadikan aku obat. Tapi Abu Guru Sukumpul sidin kada memperdulikan seperti itu. Sidin kada menjadikan itu sebagai tujuan, karena bilanya tatahan akhirnya jadi penambaan. Sidin kada hendak, sidin tetap menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau batu mengucap salam, walau tumbuh-tumbuhan mengucapkan manfaatnya, beliau tidak memperdulikan. Abu Guru Sukumpul umur 12 tahun diperlihatkan yang terdinding, didengarkan yang jauh. Ini umur 12 tahun. Ketika beranjak umur 14 tahun, beliau mendapat bimbingan rohani dari seorang yang alim cicit Datuk Kelampayan, Syekh Ali Junaid Berau. Kemudian diserahkan kepada Guru Muhammad Nur di Rantau atau di Gadung. Kemudian beliau dididik lagi oleh Guru Bangil selama 20 hari, diterbiah di dalam khalwat sampai mencapai makam wasil ilallah. Kemudian diserahkan kepada Kiai Falak Bogor. Ulun datang ke Kiai Falak Bogor sana, bertakun di mana tempat khalwatnya Abu Guru Sukumpul. Ternyata Abu Guru Sukumpul di situ berada di Kiai Falak Bogor itu selama 3 bulan. Di dalam 3 bulan mendapat ijazah dari Kiai Falak Bogor 27 thariqat mu'tabarah dan mengamalkan sampai wasil ilallah. Sepatutnya 27 thariqat mu'tabarah ini diamalkan dan didapat biasanya selama 7 tahun. Abu Guru Sukumpul hanya 3 bulan sudah mendapatkan ijazah tersebut. Kemudian Kiai Falak Bogor menulis surat. Surat itu dibawa dikirim ke Mekah kepada siapa? Al-Kutub As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Lalu Abu Guru Sukumpul bertemu dengan Sayyid Amin Qutbi. Pertama kali ucapan Sayyid Amin Qutbi ketika bertemu dengan Abu Guru Sukumpul, Allahu sawwarakum fa ahsana sawwa mahasinakum fa atkana. Allah menjadikan rupa engkau elok, suara engkau bagus, dan menjadikan akhlak engkau mulia. Itu pujian pertama Sayyid Amin Qutbi. Kemudian Sayyid Amin Qutbi membimbing Abu Guru Sukumpul sampai mencapai makam wasil ilallah. Kemudian Datuk Kelampayan datang kepada Sayyid Amin Qutbi secara rohani. Ujar Datuk Kelampayan, cucuku Zaini bulikakan ke Banjarmasin. Karena waktu itu Sayyid Amin Qutbi hendak mengganakan Abu Guru Sukumpul di Mekah. Akhirnya dibawa bulik. Akhirnya Abu Guru Sukumpul bulik ke Banjarmasin dan beliau dibimbing oleh Datuk Kelampayan secara rohani sampai kepada Syekhul Qul, Sayyidul Mawjud, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini silsilah guru daripada Abu Guru Sukumpul, dan gurunya tabaruk Abu Guru Sukumpul itu tidak kurang daripada 200 orang. Setahu ulun di antaranya di Mekah adalah Syekh Hasan Masyad, As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Al-Habib Abdul Qadir Al-Bar, Al-Habib Abu Bakar Attas Al-Habsyi, dan seluruh daripada di antara ulama-ulama yang ada di kota Mekah. Mereka mencintai, mengakui dan menyatakan akan kewalian Abu Guru Sukumpul. Sampai-sampai Sayyid Amin Qutbi saking cintanya dengan Abu Guru Sukumpul berucap, wahai Zaini, kalau kamu ingin bertemu aku, kamu berudu, masuk ke dalam kamar, sebut nama kamu, sebut namaku, kamu akan bertemu dengan aku, kata Sayyid Amin Qutbi. Beliau mendapat ijazah zikir, yaitu membaca la ilaha illallah seharinya mengamalkan 24.000 kali. Yang ulun tahu, amalan Abu Guru Sukumpul membaca la ilaha illallah setiap hari 24.000 kali, salawat ummi 10.000 kali, dan dalailul khairat 2 kali khatam.
Di akhir hayat sebelum Abu Guru Sokbul wafat, beliau membagi-bagi harta beliau yang tidak kurang daripada 7 miliar yang ulun tahu, karena nang membagi kawan ulun, duit itu dibagi dengan guru-guru yang ada di Martapura, guru-guru yang ada di Surabaya, guru-guru yang ada di Jakarta, guru-guru dan habaib yang ada di kota Mekah, Madinah, sampai di kota Tarim. 7 miliar habis disedekahkan Sidin di akhir hayat Sidin. Ini menunjukkan beliau sangat pemurah. Beliau adalah seorang hamba yang asyik di dalam rindu dengan Nabi Muhammad, tenggelam di dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad. Yang beliau pikirkan hanya Nabi Muhammad, yang beliau cintai hanya Nabi Muhammad, yang beliau kerjakan semuanya ingin menggembirakan hati Nabi Muhammad. Beliau membaca salawat yang beliau baca menjadikan kita terikut rindu bertambah kepada Nabi Muhammad. Beliau adalah penyambung kita kepada Nabi Muhammad, beliau adalah penyambung kita kepada Rasulullah. Beliau yang menjadikan sebab kita suka membaca maulid. Kasidah-kasidah yang kita baca semuanya asalnya daripada Abah Guru Sekumpul. Inilah keberkahan Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul berpesan, jaga lisan jangan menyambati orang, jaga hati jangan buruk sangka, dan jangan kita berburuk sangka kepada orang lain, dan jangan kita hiri kepada orang lain. Terakhir ulun bakesah, ada preman hendak baelang ke Abah Guru Sekumpul, kemudian masuk pagar rumah Sidin. Langsung Abah Guru Sekumpul berdiri, dipagut Sidin preman tadi, kemudian diberi Sidin duit. Habis itu selesai, Guru Bakri almarhum berucap, "Guru, kenapa jadi pian bari duit? Inya itu preman, karena ditukarakannya macam-macam." Abah Guru Sekumpul berucap, "Tegakkan hati kamu dan luruskan hati kamu, wahai Guru Bakri." Kita sebagai ulama punya tugas bagaimana yang kada baik menjadi baik, dan yang sudah baik bertambah baik. Ini tugas ulama, bukan menjauhkan umat Nabi Muhammad, mencaci, mencela, menghina, menyambati, atau menjadikan umat Nabi Muhammad jadi jauh daripada Rasulullah SAW. Tarik bagaimana umat Nabi Muhammad cinta kepada Nabi Muhammad. Tarik bagaimana orang-orang yang mereka tidak kenal dengan Nabi Muhammad supaya kenal dengan Nabi Muhammad. Tarik bagaimana supaya mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Apa yang kita kerjakan di malam hari ini adalah salah satu wasilah, salah satu sabab untuk kita cinta kepada Nabi Muhammad, untuk kita sampai kepada Nabi Muhammad, untuk kita tersambung kepada Nabi Muhammad. Dengan berkumpulnya seperti ini menjadikan sebab kita akan nantinya terkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ini yang ulun sampaikan, karena ulun pertama kali ulun minta ampun, minta halal, minta ridha, dan ulun mengaku banyak salah, banyak kurang, banyak khilaf, dan ulun meminta ampun, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bermanfaat bagi diri ulun dan kita semuanya. Tidak pulang dari tempat yang mulia ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami berkumpul di malam hari ini mengagungkan, membesarkan kekasih-Mu Nabi Muhammad dan mengadakan haulan Abah Guru Sekumpul. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, bimbing anak-anak kami di jalan yang Engkau ridhai. Sayangi mereka ya Allah, kasihi mereka ya Allah, cintai mereka ya Allah. Bimbing mereka untuk menuntut ilmu agama, bimbing mereka untuk belajar ilmu agama. Jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, kami berkumpul di tempat yang mulia ini mengharapkan pandangan nazarah kasih sayang dari Nabi Muhammad, mengharapkan nazarah pandangan kasih sayang daripada wali-wali. Tidak pulang dari tempat ini melainkan hati kami gembira, hati kami lapang, hati kami tentram, hati kami senang, hati kami bahagia, hati kami damai, hati kami sejuk. Ya Allah, jadikan hati kami qalbun salim, jadikan hati kami bersih, bersihkan hati kami daripada sifat-sifat kotor, daripada sifat takabbur, riya, ujub, sum'ah dan yang lainnya. Jadikan kami bersatu ya Allah dalam cinta kepadamu. Ya Allah, di tempat yang mulia ini ya Allah, angkat segala penyakit yang ada di dalam diri kami. Berikan kami rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Siapapun yang hadir di malam hari ini ya Allah, tidak pulang melainkan mendapatkan nadrahnya para wali. Ala ya Allah binadrah, ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bimin amradin sakimah. Semuanya mendapat nadrah daripada wali, semuanya mendapat cinta daripada wali. Kami tidak bisa mencintai wali ya Allah melainkan kecuali wali tersebut telah cinta kepada kami.
buktinya wali cinta kepada kami dapat berkumpul di malam hari ini. Kami berkumpul di malam hari ini ya Allah karena cintanya wali kepada kami. Jadikan cintanya wali kepada kami sebagai wasilah kami mendapatkan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pantas untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Dosa di mata kami banyak, dosa di telinga kami banyak, dosa di lidah kami banyak, dosa di tangan kaki kami banyak, dosa di kemaluan perut kami banyak ya Allah. Namun kami tidak putus asa. Kami tidak putus asa untuk mengharapkan akan anugerah-Mu, untuk bermimpi berjumpa melihat wajah yang mulia, wajah yang agung, wajah yang indah, wajah yang tampan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pulang dari tempat yang mulia ini berubah kami menjadi orang yang lebih baik, berubah kami menjadi orang yang bertambah cinta kepada Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, para aulia wassalihin. Dan sudahi umur kami meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ampun maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.